Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada masa pandemi ini jangan lupa ya, kita harus menerapkan 5M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua itu mencuci tangan, yang ketiga itu menjaga jarak, yang keempat itu menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu membatasi mobilitas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai iklan media cetak, air tanah dan air permukaan, dan yang terakhir yaitu karya seni rupa daerah ya. Nah, yang pertama itu ada bahasa Indonesia, iklan di media cetak ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Termasuk jenis media apa gambar tersebut? Ya betul ya, ini termasuk ke iklan media cetak. Nah, di mana iklan merupakan informasi yang mendorong atau membujuk atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan iklan media cetak merupakan iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak atau lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur iklan media cetak. Yang pertama itu ada judul iklan, di mana judul iklan ini berisi nama produk yang ditulis dengan huruf lebih besar ya. Nah, yang kedua itu ada isi iklan, di mana berisi keunggulan produk. Jenis huruf lebih kecil dari judul iklan. Yang ketiga itu ada deskripsi produk, di mana deskripsi produk ini menjelaskan keunggulan produk dan harga produk disertai gambar agar menarik. Selanjutnya itu ada sumber iklan, di mana sumber iklan ini berupa nama penjual, lembaga ataupun perusahaan ya yang menawarkan produk tersebut. Nah, yang terakhir itu ada alamat dan nomor kontak, di mana alamat dan nomor kontak ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci. Nah, contohnya seperti ini ya, kita perhatikan coba iklan ini ya, yang pada di layar ya. Nah, kita judul iklannya ada Milky Gar. Nah, kemudian isi iklannya berisi kalimat yang memuat unggahan produk Milky Gar, yaitu kaya gizi, tinggi kalsium, dan rendah gula. Sedangkan untuk deskripsi produknya yaitu gambar susu merek Milky Gar dan anak yang bermain basket. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis iklan media cetak berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada iklan pemberitahuan, di mana bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya seperti iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Contohnya seperti ini Lisa akan membuat sebuah kafe ataupun tempat umum lainnya. Nah, yang kedua itu ada iklan undangan yang bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Contohnya seperti iklan festival kuliner Nusantara. Nah, yang ketiga itu ada iklan layanan masyarakat, di mana iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk menghimbau kepada masyarakat. Contohnya itu yaitu iklan hemat listrik. Yang terakhir itu ada iklan permintaan, di mana berisi mengenai permintaan akan sesuatu. Contohnya seperti iklan lowongan pekerjaan ya. Nah, yang terakhir itu ada iklan penawaran, di mana bertujuan untuk menawarkan suatu produk berupa barang ataupun jasa. Contohnya itu seperti iklan produk kecantikan atau makanan dan lain-lain, dan bimbingan belajar. Nah, sedangkan ciri-ciri bahasa pada iklan media cetak itu, yang pertama ada menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas.
Yang kedua itu menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca. Yang ketiga yaitu ada menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif ya, jangan yang negatif atau menjatuhkan pesaing lainnya ataupun iklan lainnya. Yang keempat itu ada menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar pelajaran IPA yang akan membahas mengenai air tanah dan air permukaan, di mana air tanah itu merupakan air yang biasa kita gunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan lainnya seperti mandi, cuci piring, dan cuci baju, dan lain-lainnya. Nah, ternyata terjadinya air tanah itu yang pertama itu air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah berbentuk air hujan. Yang kedua itu ada air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Yang terakhir yaitu ada tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya, akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, selanjutnya itu ada air permukaan, di mana air permukaan ini merupakan air yang berada pada permukaan bumi dan tidak menyerap ke dalam tanah ya. Nah, contoh air permukaan ini ada air laut, sungai, ataupun danau dan rawa. Nah, ternyata terjadinya air permukaan ini disebabkan karena air permukaan terjadi karena air hujan yang tidak diserap oleh tanah atau oleh celah-celah atau pori-pori tanah yang kemudian mengalir ke atas permukaan tanah dan mengalir ke laut ataupun ke sungai atau rawa dan lain-lainnya. Nah, cara menghemat ketersediaan air bersih itu seperti yang pertama itu menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Contohnya seperti mandi, menggunakan airnya secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Yang penting mandi itu bersih. Nah, yang kedua yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti Adi membeli es dan itu sampahnya jangan dibuang sembarangan ya, harus dimasukin ke tempat sampah. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kesadaran bahwa air sangat penting dan harus dijaga keberadaannya. Nah, yang keempat itu ada perbanyak menanam pohon, di mana kita tidak boleh ya terlalu sering menebang pohon karena pohon itu akan menyimpan ketersediaan air bersih. Nah, selanjutnya itu ada pelajaran SBDP di mana akan membahas mengenai karya seni rupa daerah. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama itu bersifat kedaerahan. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, di mana seni rupa daerah itu mengandung simbol-simbol dan bermakna. Dan yang kedua itu seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada dibuat dari bahan alami yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga itu ada corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi karya seni rupa daerah, di mana itu yang pertama ada fungsi individual, di mana sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah.
Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, ataupun corak bahan dan juga teknik. Nah, yang kedua itu ada fungsi sosial, di mana sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, ataupun sebagai media komunikasi dan juga sebagai media keagamaan. Nah, ternyata karya seni rupa daerah itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada seni rupa murni, di mana seni rupa murni ini termasuk ke karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya seperti lukisan dan patung. Yang kedua yaitu ada seni rupa terapan, di mana seni rupa terapan ini merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetapi memperhatikan segala keindahannya. Contohnya itu seperti batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Nah, karya seni rupa dari daerahnya itu contohnya pada seni rupa dari Cirebon. Yang pertama itu ada seni batik di Trusmi. Yang kedua itu ada seni lukis kaca. Yang ketiga yaitu ada sungging wayang kulit. Nah, yang selanjutnya itu ada seni ukir wayang golek cepak Cirebon dan ada tekes atau sobra. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih menyikapi keberagaman karya seni rupa daerah di Indonesia. Nah, sikap kita harus ikut membudayakan dan melestarikan karya seni rupa daerah di Indonesia dan menghargai perbedaan karya seni rupa setiap daerah di Indonesia agar tidak mudah luntur karena adanya perkembangan zaman ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang belum dipahami, boleh ya kalian komen di kolom komentar ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.